Kami turut mengundang Dekan Fakultas Adab dan Humaniora dan jajarannya untuk memasuki ruang yudisium. Hadirin, kami sambut Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Saiful Umam PhD dan jajarannya yang telah memasuki ruangan yudisium. Yang terhormat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Saiful Umam PhD. Yang terhormat para Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora. Yang terhormat para Kaprodi dan Sekprodi. Yang terhormat Kepala TU dan jajarannya. Yang terhormat narasumber Bapak Indra Kurniawan MIR. Dan yang kami cintai calon sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berdiri di sini. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kami selaku umatnya. Well, ladies and gentlemen, first of all, let's begin this event by reciting Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulliyati sholihah Al-Fatihah. Alright, with the reading of Al-Fatihah, I hope this event will benefit us all and this event will run smoothly and conducive. Moving on to the next agenda is the recital of Holy Quran will be recited by Iin Dwi Jayanti. To Iin, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Iin Dwi Jayanti who has recited the Holy Quran. May Allah always bless us. Amin. The next agenda is Singing Indonesia Raya. To all attendees, you may please stand up.
All attendees are welcome to sit down again. Before we come to the main session, let's hear the recitation of the prayer that will be read by Fitri Aulia. To Fitri, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini berkat rahmat dan ridhamu, kami dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan yudisium online mahasiswa-mahasiswi Strata 1 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Limpahkanlah karunia taufik dan hidayah, serta inayah dan maghfirahmu kepada kami semua yang hadir pada acara pagi hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dosen-dosen kami, dan dosa para pemimpin kami. Berilah mereka kemudahan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanatkan kepada mereka dengan baik dan sempurna, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadikanlah para pemimpin kami, pemimpin yang selalu bertakwa kepadamu, jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, dan berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi rahmat, sesuai janji-Mu kepada orang-orang yang berilmu, angkatlah derajat-derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium pagi hari ini. Berikanlah para mahasiswa dan mahasiswa ini kemudahan agar mereka bisa mengabdi pada masyarakat dengan akhlak yang mulia dan jujur. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh selama di bangku kuliah ini sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya, untuk bekal mereka beribadah kepadamu di bumi, dalam rangka untuk mencari keridhaan-Mu di akhirat nanti. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, limpahkanlah padamu ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui, ingatkan pula apa yang kami lupa, pahamkan apa yang belum kami pahami, serta masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Fitri Aulia for the prayer recital. May Allah always give us guidance and help. Acara berikutnya yaitu pembacaan surat keputusan Dekan nomor 11 Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2020 tentang lulusan yudisium calon sarjana S1 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu kami mengundang
Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Halid MAG. Kepada Bapak Dr. Halid MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan peserta Yudisium Sarjana Program Studi Strata 1 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2019-2020. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memutuskan keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang penetapan peserta Yudisium Sarjana Program Studi Strata 1 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2019-2020. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020. Dekan Saiful Umam PhD. Tampilan 1. Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 11 tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan peserta Yudisium Sarjana Program Strata 1 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2019-2020. Daftar peserta Yudisium Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019-2020 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program studi Bahasa dan Sastra Arab. 1. Zakiyah Palauli. 2. Suraida Zakiyah Palauli, IPK Yudisium 3,71 cum laude. 2. Suraida Daho, IPK Yudisium 3,67 cum laude. 3. Siti Saadah, IPK Yudisium 3,67 cum laude. 4. Anwar Fadilah Muhammad Fatahillah, IPK Yudisium 3,62 cum laude. 5. Niswatin Fadilah, IPK Yudisium 3,62 cum laude. 6. Zainab Azkia Zulka, IPK Yudisium 3,53 cum laude. 7. Khairiyah, IPK Yudisium 3,51 cum laude. 8. Hasan Basri, IPK Yudisium 3,39 amat baik. 9. Nur Ramadan, IPK Yudisium 3,29 amat baik. 10. Abdul Hadi, IPK Yudisium 3,27 amat baik. 11. Tubagus Ahmad Didin Saiful Ali, IPK Yudisium 3,21 amat baik. Program studi Sejarah dan Peradaban Islam. 1. Sahril Nur Arifin, IPK Yudisium 3,72 cum laude. 2. Rizka Safitri Aminda, IPK Yudisium 3,37 amat baik. 3. Ana Bella Sabila, IPK Yudisium 3,25 amat baik. 4. Yunita Sarif, IPK Yudisium 3,19 amat baik. 5. Kori Ibnu Abbas, IPK Yudisium 3,12 amat baik. 6. M. Fikri Fauzan, IPK Yudisium 3,12 amat baik. 7. Intan Lestari, IPK Yudisium 3,11 amat baik. 8. Muhammad Faldi Fagio,
IPK Yudisium 3,08. Amat baik. 9. Siti Kurniawati. IPK Yudisium 3,07. Amat baik. 10. Muhammad Iqbal. IPK Yudisium 2,96. Amat baik. Program studi Tarjamah. 1. Abdullah Abdul Jawad Abdul Khalid. IPK Yudisium 3,48. Amat baik. 2. Siti Fitriatunisa. IPK Yudisium 3,38. Amat baik. Program studi ilmu tarjamah. Program studi ilmu perpustakaan. 1. Anadiatul Khairiyah. IPK Yudisium 3,43. Amat baik. 2. Muhammad Adi Priyogo. IPK Yudisium 3,26. Amat baik. 3. Eki Diki Deskriptia. IPK Yudisium 2,91. Amat baik. Program studi sastra Inggris. 1. Himayah As-Sa'diyah. IPK Yudisium 3,43. Amat baik. 2. Nidia Nikita. IPK Yudisium 3,38. Amat baik. 3. Astari Anissa Nurrizki. IPK Yudisium 3,37. Amat baik. 4. Abu Nisa Ar-Romis. IPK Yudisium 3,24. Amat baik. 5. Nadia Nakita. IPK Yudisium 3,24. Amat baik. Terakhir, 6. Ilham Hayile. IPK Yudisium 3,21. Amat baik. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020. Dekan Saiful Umam PhD. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Halid MAG selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Acara berikutnya yaitu pembacaan kelulusan Yudisium Sarjana yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Saiful Umam PhD. Kepada Bapak Saiful Umam PhD, kami persilahkan. Seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan, saya memastikan bahwa semua peserta sudah siap untuk mendengarkan pernyataan yudisium kelulusan dari Fakultas Adab. Baik, bisa kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meluluskan dan memberikan gelar sarjana kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semuanya diharapkan selalu mengemban visi misi Fakultas Adab dan Humaniora dimanapun berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta dimohon untuk duduk kembali. Dengan dibacakannya kelulusan Yudisium Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora telah resmi menjadi sarjana. Untuk itu, kami ucapkan selamat.
Acara berikutnya yaitu pembacaan surat keputusan dekan tentang lulusan mahasiswa terbaik prodi dan terbaik fakultas, yang diiringi dengan penyerahan sertifikat dan plakat secara simbolis. Berikut akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Ida Farida Emlis. Kepada Ibu Dr. Ida Farida Emlis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan peserta yudisium terbaik sarjana strata 1 tingkat program studi dan tingkat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2019-2020. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang penetapan peserta yudisium terbaik sarjana strata 1 tingkat program studi dan tingkat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2019-2020. Ke-1. Menetapkan peserta yudisium terbaik sarjana strata 1 tingkat program studi dan tingkat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2019-2020. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020. Dekan Saiful Umam PhD. Lampiran 2, keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nomor 11 tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, tentang penetapan peserta yudisium terbaik sarjana strata 1 tingkat program studi dan tingkat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2019-2020, Daftar peserta yudisium terbaik sarjana strata 1 tingkat program studi dan tingkat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terbaik program studi. Terbaik program studi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Zakiyah Falalal. IPK 3,71 cum laude. Judul skripsi Al-Ahwad Fauq Al-Takibiyah fil Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Qamar Al-Muzzaman. Terbaik yudisium terbaik dari sarjana dari Prodi Sejarah dan Peradaban Islam, Syahril Nur Arifin, 3,72 cum laude. Pabrik Gula, Rembun, dan Perubahan Sosial Ekonomi di Kebumen 1901-1910. Terbaik dari program studi Tarjamah, Abdullah Abdul Jawad Abdul Khalid, IPK 3,48 amat baik. Judul skripsi penyusunan buku saku percakapan bahasa Arab Kusya'aniyah Indonesia. Terbaik program studi ilmu perpustakaan, Anadiatul Khairiyah dengan IPK 3,43 amat baik. Judul skripsi program storytelling di TK Salman sebagai upaya pengembangan daya imajinasi anak. Terbaik program studi dari sastra Inggris, Himaya As-Sa'diyah
3,43. Amat baik. Judul skripsi, Wasatiyah Islam Campaign in the book Islam is Not Only for Muslim by Ali Mustafa Yaqub, a Discourse Analysis. Oke, sekarang saya bacakan terbaik fakultas. Terbaik fakultas dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Selamat kepada Zakiyah Balaloi, IPK 3,71. Selanjutnya, ucapan selamat dari Kaprodi untuk peserta yudisium terbaik. Sambil menunggu, kami dari pimpinan mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yudisium terbaik sarjana strata 1, baik di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas, dan kami juga mengucapkan kepada seluruh peserta yudisium terbaik angkatan 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Siti Ansariyah, Raisah Qismil Lughah Arabiyah wa Adabiha. Uqaddimu tahni'ah li Zakiyah Balalo ka afdalil mutakharrijina min Qism Arabiyah wa Adabiha fi duf'ah 116 sanah isrin. Wa qad kuntu ana أقدم كذلك لجميع المتخرجين من قسم اللغة العربية وأدبها أنكم تمثيل كل الجمال كل الفضيلة وكل الكمال لقسم اللغة العربية وأدبها. دمتم مبروكين والناجحين والفائزين في الحياة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam menyampaikan selamat kepada Sahril Nur Arifin sebagai wisudawan terbaik Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam pada wisuda 116 kali ini. Saya yakin Sahril dan rekan-rekan yang lain akan menghadapi masa depan yang lebih cerah. Sukses buat kalian semua. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congrats for your graduation, Abdul Jawad and another Arabic Translation Department students. We are proud of you and hope you get great success someday. Happy graduation day for your judicium at present time. Keep on growing, keep adding on the goodness and the beauty of the world. Keep developing those units of yourself that take your talent. May God bless you and your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maryam, Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, mengucapkan selamat kepada Ananda Ahmadiyatul Khairiyah sebagai alumni terbaik Prodi Ilmu Perpustakaan pada wisuda 116 tahun ini. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations to Himayah Asadiyah. I'm so proud of you because you become the best students for our judicium this year. I hope you can continue your studies for master and PhD degree, and hopefully later you can help us to develop our prodi in the future. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida Iblis. Semoga dapat menjadi dorongan semangat bagi calon sarjana untuk menjadi yang terbaik. Acara berikutnya yaitu penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan terbaik fakultas yang akan disampaikan oleh sarjana lulusan terbaik fakultas dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab
Kepada Zakiyah Palaloy SU, kami persilahkan. Yang terhormat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, Saiful Umam PhD. Yang terhormat para dosen dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan, Sejarah Peradaban Islam, Tarjamah UIN Jakarta, serta teman-teman peserta wisuda ke-116 dari Fakultas Adab dan Humaniora yang tentunya sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan manusia atas semesta alam karena ilmu dan amalnya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu Arab dan penghulu Ajam, serta kepada para keluarganya dan sahabatnya yang menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah. Alhamdulillah, hari ini satu doa saya dikabulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi peserta wisuda terbaik sefakultas. Doa yang hanya bermodalkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah bisa merubah segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan juga dengan modal kepercayaan diri yang sangat tinggi. Saat itu saya juga tidak tahu apakah ada mahasiswa yang memiliki nilai IPK yang lebih tinggi dari saya, baik dari jurusan BSA atau dari jurusan 4 jurusan yang lainnya. Saya di situ hanya mampu berdoa, ya Allah, saya ingin banget jadi peserta wisuda terbaik. Dan alhamdulillah hari ini Allah kabulkan doa itu dengan detail-detail yang tentunya saya tidak sangka-sangka. Dan Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Semua hal yang saya dapat hari ini, mulai dari ilmu, mental, pengalaman, biaya, tentunya tidak terlepas dari peranan orang tua, keluarga, dosen, serta teman-teman saya. Oleh sebab itulah saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda saya, Ahmad Palaloy SKM, dan nenek saya, Hajah Nur Haidah Kaning, yang telah menanamkan cinta pendidikan kepada saya. Kemudian kepada Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab beserta sekretarisnya, Dr. Siti Amsariah MAG dan Minatur Rahim MA. Kemudian dosen pembimbing skripsi saya, Dr. TB Ade Asnawi MA, dan dosen-dosen jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang telah banyak mengajarkan ilmu yang banyak kepada saya. Kemudian Yayasan Pendidikan Islam Nur Purnama Cendikia SDIT Alkomar Jakarta Barat, di mana sekarang tempat tersebut merupakan tempat saya untuk mengabdikan ilmu saya. Dan yang terakhir adalah teman-teman saya semasa kuliah, Aro, Ella, terima kasih. Kawan-kawan peserta wisuda 116ku yang hebat-hebat, wisuda online memang sangat berat diterima oleh hati. Kita tidak bisa merasakan naik ke atas podium untuk dipindahkan tali toganya oleh rektor. Kita tidak bisa berfoto bersama dengan keluarga dan teman di kampus tercinta. Kita tidak bisa duduk berjejer di auditorium Harun Nasution dengan menggunakan kebaya dan jas lengkap dengan atribut wisuda. Tapi percayalah, kualitas kawan-kawan semua tidak akan berkurang sedikit pun walau pelaksanaan wisuda dilakukan secara online. Saya hanya berusaha tegar sekuat hati untuk menerima semuanya, dan saya pun berharap semoga kesedihan semua peserta teman-teman wisuda ke-116 UIN Jakarta ini digantikan oleh Allah dengan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Selamat datang di kehidupan sesungguhnya, kawan-kawan. Masyarakat membutuhkan kita sebagai orang yang jujur. Masyarakat membutuhkan kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Masyarakat membutuhkan kita sebagai orang yang produktif dan inovatif. Masyarakat membutuhkan kita sebagai orang yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Oleh sebab itu, pimpinlah mereka dengan membawa visi kebenaran. Imam Syafi'i pun berkata mengenai orang-orang yang berilmu, ta'alam, falaisal mar'u yuladu aliman, walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan yang
pintar. Orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Wa inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun idzal tafat alaihil jahafil. Pemimpin suatu kaum yang tidak memiliki ilmu akan terlihat kecil jika dikelilingi oleh pasukannya. Wa inna saghirul qaumi in kana aliman kabirun idza ruddat ilaihil mahafil. Dan orang yang kecil di tengah suatu kaum jika ia berilmu akan terlihat besar di tengah masyarakatnya. Sekian pidato dari saya. Terima kasih dosen-dosenku, terima kasih UIN Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin untuk tepuk tangannya kepada sarjana terbaik Zakia Palaloy. Terima kasih Zakia Palaloy, semoga dapat menjadi inspirasi bagi calon sarjana untuk kedepannya. Step to the following agenda. Now we would like to invite the Dean Faculty of Adab and Humanities, Mr. Saiful Umam, PhD, to deliver the commencement speech. To Mr. Saiful Umam, PhD, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati para wakil dekan yang hadir di acara ini, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Yang saya hormati juga para Kaprodi dan Sekprodi yang hadir di tempat masing-masing secara online. Yang kami hormati juga Kabak TU beserta Kasubag dan staf, seluruh staf Fakultas Adab yang sudah menyiapkan acara ini dengan luar biasa. Dan tentu saja Pak Indra Kurniawan ini yang sudah bergabung dengan kita, alumni Fakultas Adab, serta para wisudawan dan wisudawati 116 yang hadir dalam acara yudisium di pagi hari ini. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa bergabung dalam acara yudisium di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para mahasiswa, mahasiswi semua dan juga orang tua serta hadirin yang bergabung dalam yudisium online Fakultas Adab ini. Pertama kali tentu saja saya ingin minta maaf kepada para wisudawan dan wisudawati yang terpaksa melakukan yudisium online, gitu kan? Kalian pada pada wisuda kali ini sudah harus wisuda online, sudah online hari Sabtu nanti. Kemudian untuk pelepasan dan yudisium di fakultas juga online juga, meskipun kami sempat punya keinginan untuk mengadakan secara offline, mengundang para wisudawati ke Fakultas Adab, dan kami sempat membagi survei pada saat itu supaya untuk mengetahui berapa banyak di antara kalian yang menginginkan online dan juga berapa banyak yang menginginkan offline. Terus terang memang lebih banyak yang menginginkan offline yang hadir di fakultas, tetapi karena ada berbagai pertimbangan, kami akhirnya di fakultas memutuskan untuk mengadakan yudisium ini online. Jadi mohon maaf kalau di antara wisudawan kurang bahagia gitu kan, kurang senang dengan keputusan ini karena tidak memenuhi harapan, karena wisudanya sudah online, kemudian yudisium juga online juga. Nah tentu saja ini satu hal yang terpaksa kita lakukan dan tidak bisa kita ubah menjadi offline karena berbagai pertimbangan, yang terutama adalah pertimbangan kesehatan. Gitu. Ini yang utama tentu saja. Baik.
Para wisudawan dan wisudawati semuanya, pertama dan utama yang ingin saya sampaikan tentu saja adalah selamat kepada kalian semua. Selamat telah mencapai tahap yang kalian alami sekarang, yaitu menyelesaikan satu tahapan kehidupan dalam perjalanan panjang Anda, yaitu menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Adab dan Humaniora. Saya tahu bahwa capaian ini tentu saja tidak mudah diraih. Anda perlu berjuang, Anda perlu bekerja keras, Anda perlu memaintain, menjaga semangat untuk tetap berprestasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan, yang ditugaskan oleh para dosen kalian dengan tekun sehingga kemudian sampai pada tahap di mana Anda sudah akan berhak menyandang sarjana. Jangan lupa tentu saja kalian harus berterima kasih kepada kedua orang tua yang selama ini telah mensupport studi Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya yakin bahwa faktor orang tua menjadi salah satu faktor penting atau faktor terpenting dalam kesuksesan Anda ini. Oleh karena itu, saya juga ingin sekaligus mengucapkan selamat kepada para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya mencapai gelar sarjana ini, mencapai tahapan kehidupan, menyelesaikan strata 1 di Fakultas Adab ini. Atas nama pimpinan tentu saja tak lupa kami mohon maaf kalau misalnya selama Ananda, selama putra-putri, ibu dan bapak semuanya ini adalah selama putra-putri, ibu dan bapak menyelesaikan atau melaksanakan studi di Fakultas Adab ini ada yang mungkin kurang sempurna, kurang kurang maksimal mentransfer dan juga mendidik para mahasiswa-mahasiswi, baik itu di level dosen, di level staff yang mendukung maupun di level kami pimpinan. Kami tentu saja mohon maaf apabila ada hal-hal yang selama berinteraksi dengan para mahasiswa selama mereka kuliah ada hal-hal yang kurang sempurna kami lakukan, ada kesalahan di sana sini dan sebagainya, ada kekurangan di sana sini. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya pesankan kepada para wisudawan-wisudawati lulusan Fakultas Adab dan Humaniora ini. Paling tidak ada 5 hal yang ingin saya pesankan kepada kalian semua. Yang pertama, ini juga yang penting, jadilah kalian semua itu duta-duta yang baik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan khususnya dari Fakultas Adab dan Humaniora. Ketika nanti kalian sudah berkarya, sudah bekerja, sudah terjun di masyarakat, jadilah duta-duta yang baik. Ingat bahwa kalian semua adalah lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya memandang bahwa, saya berpikiran bahwa paling tidak ada 4 kualitas dari yang harus dijaga sebagai lulusan, sebagai wisudawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada 4 kualitas, 4 ciri lah yang perlu dipegang. Yang pertama, karena kita adalah lulusan UIN, ada I-nya di sana, tentu saja harus agamis. Artinya Anda harus dituntut untuk menunjukkan bahwa Anda seorang Muslim yang baik, melaksanakan tugas-tugas sebagai umat Islam, sebagai penganut agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua juga tak lupa, tentu Anda harus punya akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dalam segala tindak tanduk, apapun yang Anda lakukan itu nanti akan merepresentasikan perguruan tinggi tempat Anda kuliah. Jadi Anda perlu menjaga akhlak etika yang baik dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah seorang pekerja keras. Jadi alumni UIN, alumni Fakultas Adab harus punya etos kerja keras yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah luntur oleh tantangan, oleh cobaan. Dan yang terakhir adalah pribadi yang dapat dipercaya. Trust, kepercayaan dari masyarakat, dari orang lain itu adalah modal utama, dan itu yang harus kalian jaga ketika Anda keluar dari kampus, ketika Anda meniti karir, ketika Anda bekerja, ketika Anda bermasyarakat dan sebagainya. Jadi
harap dijaga kepercayaan itu, jangan sampai hilang kepercayaan masyarakat kepada Anda. Kepercayaan adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dibangun, tetapi hancurnya itu sangat mudah. Oleh karena itu, Anda harus mengingat empat ciri lah sebagai alumni UIN, terutama alumni Fakultas Adab. Itu yang pesan yang pertama. Jadi jadilah duta-duta yang baik dari UIN dan Fakultas Adab di masyarakat, di tempat Anda bekerja. Yang kedua, pesan saya adalah manfaatkan kesempatan kerja yang ada di hadapan kalian, sambil terus mengembangkan diri. Jadi pesan saya adalah jangan kalian pilih-pilih kerja, gitu. Kenapa? Karena dalam situasi yang seperti sekarang ini itu tidak mudah untuk mendapatkan kerja, untuk tidak mudah berkarir, tidak mudah berusaha. Tetapi kalau ada peluang itu, apapun peluang kesempatan kerja, ambil dulu. Sambil kemudian Anda mengembangkan diri, memperbaiki diri. Kalau misalnya nanti ada peluang yang lain, Anda bisa ambil. Tetapi peluang yang datang jangan disia-siakan, jangan dibiarkan terlewati. Tidak perlu terkungkung pada prodi yang telah Anda pelajari. Gitu. Tidak perlu terkungkung itu maksudnya apa? Bahwa kalau Anda belajarnya adalah perpustakaan, maka Anda hanya mau bekerja di bidang perpustakaan. Kalau Anda adalah sastra Inggris, maka Anda hanya akan mau bekerja kalau pekerjaan itu terkait dengan sastra Inggris. Di dalam masa revolusi industri 4.0 ini, yang terpenting, yang dipentingkan oleh mitra, oleh orang lain itu adalah kualitas diri Anda, apakah Anda mampu mengerjakan pekerjaan atau tidak, bukan formalitas prodi. Sarjana menjadi penting karena sarjana itu adalah menunjukkan cara berpikir Anda dan cara bertindak Anda. Tetapi terkait dengan bidang studi itu biasanya orang akan lebih mementingkan apakah Anda mampu melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, menjadi bagian dari tim besar untuk menyelesaikan tugas atau tidak. Nah, oleh karena itu maka kesempatan kerja ini jangan dibuat sempit, tetapi juga jangan melewatkan kesempatan yang ada, yang Anda temui di waktu yang akan datang. Pesan yang ketiga, tentu saja ini terkait dengan kualitas Anda sebagai sarjana. Tetaplah berpikir kritis, tetaplah punya daya kritis terhadap semua informasi yang sampai ke telinga Anda. Di dalam masa di mana berita sekarang itu banjir dengan berbagai media, entah itu elektronik, entah itu media sosial, entah itu media cetak, banyak sekali berita yang sampai ke kita. Semua orang juga punya kesempatan untuk membuat berita, memberikan informasi. Nah, Anda harus dituntut untuk tetap kritis, dan itu adalah salah satu ciri penting dari seorang sarjana. Itu tidak mudah percaya pada berita yang, apalagi berita itu tidak rasional, tidak jelas sumbernya, dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Jadi Anda harus cek dan dicek terhadap segala informasi yang Anda terima, dan jangan kemudian malah Anda menjadi sumber penyebaran berita yang tidak jelas. Kalau perlu berita yang tidak jelas itu hanya sampai di Anda, tidak perlu Anda sebarkan ke orang lain. Itu penting. Berhenti di Anda. Gitu. Yang keempat, tentu saja saya berharap bahwa Anda tidak lupa pada alma mater. Ini juga terkait dengan pesan yang pertama tadi. Tapi lebih dari itu, tentu saja kami berharap bahwa Anda nantinya itu bisa berkontribusi pada komunitas alumni UIN, misalnya entah itu alumni UIN secara umum maupun alumni Fakultas Adab secara khusus. Jadi berbuatlah sesuatu nanti untuk alma mater Anda. Yang kelima, yang pesan saya terakhir tentu saja adalah doakanlah kami yang masih ada di Fakultas Adab ini, para pimpinan, para dosen, para staf, untuk bisa tetap istiqomah melaksanakan tugas,
untuk selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan sehingga kemudian kita semua yang ada di Fakultas Adab ini tetap mampu melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan kepada kami semua. Jadi jangan lupa untuk selalu mendoakan kami yang ada di Fakultas Adab ini dimanapun Anda berada. Nah, saya kira itu pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terakhir tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang sudah menyiapkan acara online ini dalam waktu yang singkat dengan peralatan yang terbatas, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan acara yudisium, tidak mengurangi substansi acara yudisium. Dan saya paham kalian ada di antara kalian yang agak kecewa karena yudisium dilakukan dengan online, tapi kita tidak punya pilihan lain. Mudah-mudahan kalian sukses di di waktu yang akan datang dengan kerja Anda, dengan bisnis Anda, misalnya kalau ada yang bisnis, atau dengan apapun profesi yang Anda lakukan di waktu yang akan datang. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama pimpinan dan juga atas nama diri sendiri kalau kami semua ada kesalahan dalam proses terutama pada proses akhir-akhir ini sejak adanya COVID-19, maka kita harus harus bekerja secara online, lebih banyak secara online, work from home, study from home, teach from home. Jadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's the speech delivered by the Dean Faculty of Adab and Humanities. Thank you for Mr. Saiful Umam, PhD. May it be useful for us. Moving right along, now allow me to invite Mr. Indra Kurniawan, MIR, as a speaker to provide information and knowledge to the scholars and also all of us. It is now my pleasure to introduce our guest speaker by reading the CV. Full name, Indra Kurniawan. Mr. Indra Kurniawan has interest in sports, reading, and traveling. His email address is rievgs@gmail.com or indra.kurniawan@kemlu.go.id. He is fluent in both English and Russian. Mr. Indra Kurniawan is a master's degree graduate in International Relations from 2012 to 2014. And he also received an education in School of Foreign Service, Indonesian Ministry of Foreign Affairs from 2014 to 2015. Used to work in Nestle Indonesia as the regional distributor and export-import department at Awindo International. Mr. Indra Kurniawan is now an Indonesian embassy in Bogota. He was also the Indonesian embassy in Warsaw, Poland, from 2015 until 2016. 2016 to 2017, Mr. Indra Kurniawan is a Directorate General of American and European Affairs, while in 2018, he is in the International Monitoring Team for Peace Process in Southern Philippines. Well, to Mr. Indra Kurniawan, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Kepala Prodi, Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen, staf Fakultas Adab dan Humaniora, dan tentu yang saya banggakan adik-adik wisudawan, wisudawati. Pertama-tama saya ucapkan selamat khususnya kepada adik-adik yang telah diwisuda, resmi menjadi seorang sarjana khususnya dari Fakultas Adab dan Humaniora.
Alhamdulillah dan terima kasih atas kepercayaan disampaikan dan diberikan pada saya. Ini mungkin kedua ya, waktu kedua kali saya mengisi yudisium. Untuk yang pertama tahun 2017 waktu saya masih di Jakarta. Dan juga saya perkenalkan mungkin Bapak Dekan, Ibu Bapak Wakil Dekan dan Pak Dosen. Saya Indah Kurniawan dari waktu itu BSI ya, Bahasa Sastra Inggris. Sekarang udah berubah menjadi Sastra Inggris tahun lulus 2010. Saya melihat dari daftar yang hadir yang masih ada yang pernah jadi dosen saya itu Pak Halid, Ibu Amsoriah, yang lain mungkin tidak bergabung ya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun sudah cukup lama, saya rasa tidak terlambat, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua, khususnya saya pribadi, barangkali ada sesuatu yang kurang selama saya masih menjadi mahasiswa atau mungkin komunikasi selama ini yang kurang, mohon dimaafkan. Baik, Bapak Ibu, khususnya adik-adik semua, mengingat waktunya sangat terbatas, ini sifatnya sharing session, kita bisa lebih intens untuk membahasnya di sesi yang lain, tapi pada kesempatan yang diberikan panitia kurang lebih 40 menit akan saya sampaikan beberapa hal yang sifatnya umum maupun pesan-pesan pada adik-adik khususnya. Mungkin izin saya sampaikan, ini saya ingin men-share bahan presentasi, tapi di sini host tidak mengizinkan. Mungkin ini admin. Silakan, katanya sudah dibuka. Nah, baik. Terlihat ya? Terlihat. Oke. Baik adik-adik semua. Setelah ini udah resmi menjadi seorang sarjana, udah diwisuda. Kira-kira rencana selanjutnya itu apa dan kemana? Tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan melalui pesan yang sangat kita perlu pegang baik-baik adalah apapun profesi, apapun pilihan yang nanti adik-adik kan jalani itu harus dijalani dengan ikhlas, apalagi tadi 4 karakter ya, 4 ciri yang perlu adik-adik pegang itu: agamis, akhlak yang karimah, bekerja keras, ibadah yang dapat percaya, dan itu menjadi modal dasar bagi adik-adik semua untuk melangkah setelah wisuda kali ini. Baik, pada kesempatan ini akan saya sampaikan perkembangan pasar tenaga kerja, kemudian gambaran mengenai dunia profesional, peluang belajar di jenjang lebih lanjut. Yang pertama adalah perkembangan pasar tenaga kerja. Kenapa kita membahas mengenai perkembangan pasar tenaga kerja? Kira-kira bidang apa saja, peluang apa saja yang bisa ada dimanfaatkan dalam pasar tenaga kerja? Pertama-tama, kita harus memahami dulu peta angkatan tenaga kerja di Indonesia. Saya mengambil data dari Kemenko Perekonomian bahwa adik-adik yang saat ini sudah resmi menjadi wisuda, jadi sarjana, beruntung akan memasuki pada era bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Adalah suatu situasi di mana jumlah angkatan kerja yang produktif itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang non-produktif. Pada situasi itu, Indonesia berkesempatan meningkatkan laju ekonomi yang sangat pesat. Karena tadi yang saya sampaikan, memiliki tenaga terampil yang luar biasa, angkatan kerja produktif yang melimpah, tentu dengan beberapa infrastruktur dan sarana ekonomian yang mumpuni.
pada saat itu adik-adik itu akan meskipun mengalami persaingan yang begitu ketat, tapi adik-adik memiliki kesempatan yang luas untuk memulai bisnis, meniti karir, ataupun untuk menyalurkan bakat dan minat adik semua. Nah, makanya kalau tadi saya lihat atau adik-adik lihat dari grafik yang garis titik itu, yang merah khususnya, itu adalah dependensi rasio. Semakin kecil yang ditunjukkan di antara tahun 2020 sampai 2035, itu kita lihat semakin kecil angka dependensi rasio, semakin besar proporsi usaha produktif, yang semakin tinggi produktivitas ekonomi. Bonus demografi pada periode tersebut itu bisa menjadi suatu kesempatan bagi adik semua untuk berkarir, membuka usaha, dan apapun itu. Karena pada saat itu Indonesia diasumsikan memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tapi dengan asumsi tingkat pendidikan harus lebih tinggi. Maaf Pak Indra, slideshow supaya lebih menarik ininya, PPT-nya. Ini kan masih ada, ini belum slideshow. Nah, makasih Pak Indra. Siap, makasih. Jadi apa yang perlu ada dipersiapkan ya di mana masuk pada periode ini? Tadi yang disampaikan tadi, Wilson Tusil, bahwa kita tidak bisa memastikan masa depan. Saya ulangi, adik-adik semua ya, kita tidak bisa memastikan masa depan. Tapi kita bisa memprediksi masa depan dengan melihat parameter atau kesiapan-kesiapan yang kita miliki saat ini. Jadi, Anda sudah wisuda, adik-adik sudah wisuda, sudah jadi sarjana, bukanlah suatu tujuan akhir. Justru ketika menjadi sarjana, inilah awal perjuangan adik-adik semua. Jadi tolong persiapkan, pertingkatkan kualitas diri, perbanyak jaringan, dan terus belajar. Kemudian dari peta yang ada, kita akan melihat secara global ini, saya juga mohon maaf tidak menampilkan data terkait prospek bidang kerja ataupun masa depan terkait jurusan ilmu perpustakaan, sejarah peradaban Islam, bahasa sastra Arab, dan sastra Inggris. Ini secara umum saja. Ada survei dari McKinsey Global Institute Analysis dari LinkedIn bahwa pada 2012, nih saya data dari 2012 sampai 2016, terjadi kecenderungan bidang kerja yang menurun jumlahnya karena bidang kerjaan itu digantikan secara otomatis, baik oleh mesin ataupun software. Adik-adik bisa lihat sendiri datanya, tapi di satu sisi terjadi peningkatan bidang kerja yang berkaitan dengan manusia, seperti manajemen, leadership, dan segala macam. Jadi artinya apa? Ada beberapa bidang kerjaan yang tergerus atau tergantikan oleh mesin, tapi di sisi lain adik-adik akan mengalami pada fase di mana pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan manusia secara langsung masih tetap dibutuhkan dan trennya meningkat. Selanjutnya, ini semua pekerjaan baik, semua bidang, semua keahlian yang akan jalani itu semua baik. Tapi saya dapatkan dari Business Insider bahwa sekiranya ada pekerjaan yang terbaik setidaknya sampai 1 dekade ke depan. Ada 30 bidang kerja dan rata-rata terdapat 5 dominasi pekerjaan di sektor kesehatan, manajemen, IT teknologi, kemudian ada keuangan. Nanti adik-adik bisa searching sendiri apa bidang-bidang yang relevan dengan jurusan adik-adik yang di Fakultas Adab. Kemudian menurut laporan World Economic Forum tahun 2018, ada 10 pekerjaan yang kurang dibutuhkan pada tahun 2022. Ya, jadi tahun 2002 itu
ada beberapa pekerjaan yang kurang, bukan berarti sama sekali dibutuhkan, itu karena melihat adanya perkembangan teknologi. Misalkan input data yang manual, kemudian seperti pengiriman pos, ya kan, kita sudah ada menggunakan teknologi WhatsApp, beberapa media sosial segala macam, dan juga sifatnya bisa tanpa keterlibatan orang. Dan juga ada 10 pekerjaan yang berkembang di tahun 2022. Itu secara umum. Kemudian 2 tren tersebut itu diambil surveinya itu sebelum merebaknya pandemi COVID, Corona. Dan itu kita belum tahu apakah hasil survei itu tetap atau berubah, ya kita akan lihat nanti. Tapi setidaknya ada beberapa pekerjaan yang secara umum berkembang saat pandemi Corona, COVID, atau mungkin setelah berakhir nanti, yaitu pramuniaga. Ini bukan semata-mata seperti pelayan di toko, tapi lebih pada bidang yang berkaitan dengan pelayanan kepada konsumen. Kemudian spesialis perawatan kesehatan, operator sistem, manajer gudang. Nah, ini operator sistem sama manajer gudang ini karena kita melihat banyak sekali bidang usaha yang menggunakan online, tidak memiliki toko, tapi mereka fokus pada pengiriman kepada konsumen, makanya membutuhkan adanya operator sistem dan manajer gudang. Kemudian yang kelima, akuntan publik tersertifikasi. Nomor 6, pekerja konstruksi alias kuli panggul, dalam arti selama COVID ini tetap membutuhkan keterlibatan orang-orang untuk mendukung penanganan COVID, ataupun pasca nanti berakhir pandemi COVID itu akan membutuhkan banyak pembangunan di infrastruktur dan lainnya. Kemudian ada mekanik kendaraan, yang 8 psikolog, karena seperti yang kita tahu mungkin ada dari adik-adik atau mungkin tetangga atau saudara yang sangat terkena dampak pandemi COVID ini, tentu butuh adanya dukungan secara psikologi, ya, dalam arti mereka untuk bisa bangkit atau mungkin bisa memulai kehidupan baru pasca adanya PHK atau mungkin perubahan pola bisnis yang ada dan segala macam. Dan ke-9 adalah kurir, dan kurir adalah tadi masa delivery. Sekarang ketika COVID memaksa orang-orang tidak boleh berkumpul, tidak boleh keluar, lebih banyak di rumah, itu jasa kurir pengiriman itu sangat berkembang. Kemudian yang 10, penasihat akademis. Penasihat akademis dalam arti bukan terbatas pada misalkan bidang keguruan atau mungkin dosen, tapi juga lebih luas, yaitu seperti penasihat bimbingan skripsi, bimbingan belajar online. Dan ini adik-adik saya rasa sangat bisa dan bisa dilakukan dalam waktu dekat nih. Mungkin hari ini atau nanti sambil menunggu keluarnya ijazah, bisa dirumuskan bagaimana menjadi seorang penasihat akademis, baik khusus yang berkaitan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, atau mungkin bidang-bidang lain, atau juga masa bimbingan kepada adik-adik yang di sekolah. Kemudian berikut adalah gambaran mengenai dunia profesional. Di dunia profesional ini, kita pengen tahu nih, adik-adik pasti ini beberapa deretan orang-orang yang adik-adik udah paham, ya. Itu ada tokoh-tokoh Indonesia juga yang sukses. Nanti hanya yang saya tampilkan ada beberapa yang mungkin sudah familiar. Ada dari Stanley yang Marvel, ada McDonald, dari tokoh dari McDonald, kemudian ada dari Ford, ada dari Coca-Cola, ada yang terakhir Colonel Sanders yang adik-adik pasti memari produknya itu loh, KFC. Dari karena kita lihat ya, dari segi umur, ini umur kita lihat mereka itu mencapai sukses itu rata-rata itu menjelang atau di antara 40 tahun sampai 62 yang saya sampaikan. Saya tahu mungkin adik-adik pengen tuh cepat sukses, ya kan? Pengen cepat mapan. Tapi kalau melihat beberapa deretan orang sukses ini,
adik-adik nggak boleh juga, nanti saya berusaha dan fokusnya itu ketika sudah 40 tahun. Tidak. Mereka mencapai kesuksesan itu bukan serta-merta pada usia yang saat itu mereka memulai, tapi mereka memulai dari usia 20-an, 30-an, dan ketika mereka mencapai posisi yang stabil, mereka pada usia matang antara 40 sampai 60 sekian. Kemudian, berdasarkan survei proyek internal di Biro Sensus Amerika Serikat, dari 2,7 juta pendiri bisnis di US itu tahun 2007 sampai 2014, sebanyak 0,1% ratas bisnis baru yang tumbuh paling cepat, usia rata-rata pendirinya itu di tahun pertama adalah 45 tahun. Kemudian, peluang untuk menciptakan salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh pendiri bisnis berusia 50 tahun dengan peluang sebesar 1,8 kali lebih besar dibandingkan pendiri bisnis berusia 30 tahun. Dan di mana pendiri bisnis berusia 20 tahun memiliki peluang terendah. Ini artinya apa? Bukan berarti usia 20-an atau 30-an yang masih muda itu tidak berpeluang menjadi orang sukses dan berhasil dalam bisnis. Tapi melihat kestabilan bisnis itu rata-rata diperoleh ketika usia 45 tahun, 40 ke atas. Makanya adik-adik, kunci dari mereka mendapatkan sukses itu pengalaman, jejaring sosial yang relevan, dan juga resource modal. Makanya adik-adik itu saat ini jangan lagi menunda untuk memulai. Entah mereka ada yang berminat di bidang pendidikan, di bidang keilmuan, usaha, ataupun yang lain, mulai dari sekarang menambah pengetahuan, belajar. Sekali lagi, adik-adik udah wisuda bukan tujuan akhir. Tugas bukan sudah berakhir. Justru inilah awal adik-adik untuk bertambah ilmunya dengan mencari pengetahuan yang bisa di luar dari bidang yang adik-adik itu selama ini geluti, atau memperdalam yang selama ini menjadi minat adik-adik semua. Kemudian, ada 8 keahlian yang kemungkinan besar sangat dibutuhkan setelah pandemi COVID berakhir. Ini adik-adik perlu melihat jurusan apapun, ya. Dan apa yang ada di minati ke depannya itu perlu dibekali dengan 8 keahlian. Ini sangat subjektif, adik-adik bisa menambah atau mungkin bisa hanya memilih beberapa yang perlu, tapi setidaknya ada keahlian untuk kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Dunia sangat dinamis, perkembangan sangat cepat, jadi adik-adik itu harus mampu adaptasi, tidak boleh kaku, ya, harus fleksibel, melihat peluang di sana di lingkungan sekitar, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini benar-benar telah merubah norma yang selama ini telah ada. Kemudian adik-adik juga harus menguasai teknologi. Mungkin adik-adik yang di jurusan ilmu perpustakaan mungkin sudah sangat familiar dengan teknologi, tapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman adik-adik yang dari jurusan sastra Inggris, sastra Arab, sejarah baru Islam juga menguasai. Karena apa? Teknologi sebagai sarana. Teknologi yang akan bisa mempermudah ruang gerak dan pekerjaan adik-adik semua. Teknologi sangat berkembang dan jangan sampai kita hanya menikmati, ya, menikmati canggih teknologi tanpa kita memanfaatkannya. Makanya kita perlu menguasainya. Kemudian ada kepemimpinan. Ini adik-adik yang mungkin minat menjadi semacam event organizer atau wedding organizer ataupun bidang-bidang yang memungkinkan kehadiran adik itu sebagai konseptor, sebagai pemimpin. Nah, itu adik-adik sekarang harus mulai belajar dan mencari informasi atau mengasah kepemimpinan itu sendiri. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Jika adik-adik berkembang melalui bisnis, menciptakan produk, bisa jadi produk itu akan ditiru oleh orang lain, kompetitor, atau mungkin gagasan adik bisa diduplikasi oleh orang-orang pesaing kita.
Tapi dengan adanya kreativitas dan inovasi akan menjadikan kita memiliki suatu produk yang selalu update, selalu menjadi dambaan dari semua orang. Ya. Dan kreativitas dan inovasi ini bisa diaplikasikan dalam semua hal, baik secara keilmuan, keahlian, ataupun bagaimana adik-adik bisa memanfaatkan keahlian itu dalam bidang yang mungkin bisa jadi akan baru. Makanya itu perlu ada kreativitas dan inovasi. Yang terpenting juga adalah kemampuan berpikir kritis. Tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa sekarang banyak sekali media online atau mungkin orang bisa menulis berita. Namun kita juga perlu berpikir mengkritisi setiap apapun informasi yang didapatkan yang beredar. Jangan sampai kita hanya selesai membaca satu informasi tanpa membandingkannya dan kemudian kita langsung terpancing ataupun bisa bertindak yang seharusnya kita harus berpikir lebih jauh dan lebih kritis lagi. Dan juga adik-adik juga perlu membekali dengan kemampuan membaca data. Kita tidak lagi berbicara dengan merujuk info katanya atau konon. Harus benar-benar digali data validnya dari mana, bagaimana, dan bisa kemudian dari semua data itu bisa diresum jadi suatu kesimpulan yang menjadi hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang ke-8 adalah komitmen untuk belajar seumur hidup. Adik-adik terus tekadkan dalam diri masing-masing, belajar itu bisa di kampus, belajar bisa di tempat formal, belajar juga di tempat informal, di luar kampus, dan tidak selalu harus berdasarkan apa yang selama ini kita pelajari. Kita bisa belajar dari hal lain yang bisa kita minati dan kita bisa manfaatkan dan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Belajar terus dan jangan sampai merasa puas dengan apa yang ilmu yang kita miliki. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah peluang belajar di jenjang lebih lanjut. Adik-adik mungkin tadi disampaikan adik Zakiyah ya, merasa sedih karena wisuda kali ini secara online tidak bisa dipindahkan dari toganya itu dan tidak kumpul-kumpul. Ya saya berharap adik-adik yang minat misalkan melanjutkan pendidikan luar negeri atau di manapun, artinya pendidikan lebih lanjut, mudah-mudahan itu jadi terwujud ya. Jadi bisa nanti wisuda rame-rame itu setelah wisuda S2 misalkan. Kemudian apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa kita memilih melanjutkan pendidikan lebih lanjut? Ya, jadi pertimbangan mengambil pendidikan yang adik-adik perlu pahami adalah waktu dan biaya. Kira-kira ya, apakah waktu yang diambil tepat? Dalam arti ketika adik-adik memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu lebih tinggi, sudah cukup atau tidak? Dari segi waktu, adik-adik misalkan mengambil menjadi khususnya di luar negeri misalkan, adik-adik harus menyiapkan waktu khusus untuk belajar. Kemudian kalau yang sebelumnya bekerja, tentu waktunya akan tergantikan. Jadi fokus pada belajar. Kemudian berapa biaya yang dihabiskan? Kalau itu kuliah mandiri, tentu mempersiapkan dana yang cukup. Dan kalaupun harus menggunakan beasiswa juga biayanya bagaimana? Karena kalau misalkan adik-adik misalkan setelah wisuda saat ini, kemudian berwirausaha atau bekerja, dengan mengambil pilihan untuk kuliah S2, tentu ada penghasilan yang harus direlakan tidak diperoleh karena harus fokus harus belajar. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian peluang kerja, apakah jurusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan kerja? Itu harus dipikirkan baik-baik. Dan juga apakah tersedia pekerjaan dengan kualifikasi strata yang diambil. Banyak pengalaman dari rekan-rekan
saya, alumni Fakultas Adab juga, ada yang perusahaan atau instansi yang merasa terlalu tinggi untuk menerima pelamar S2, baik terkait masalah penggajian atau mungkin hal lain. Dan jangan sampai adik-adik misalkan nanti mengambil pilihan mengambil S2, kemudian karena tidak memikirkan masalah peluang kerja, maka yang melamarnya itu menggunakan ijazah S1. Itu makanya waktu yang dihabiskan ketika S2 itu rasanya sia-sia kalau memang harus mengambil melamarnya dengan ijazah S1. Jadi itu perlu dipikirkan. Yang ketiga adalah tujuan. Ada harus menentukan apa alasan mengambil pendidikan jenjang lebih tinggi. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai karena satu hal yang sifatnya itu tidak matang, kemudian mengambil pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Dan juga seberapa besar kesiapan dalam menuntut ilmu. Mungkin adik-adik baru selesai sibuk dengan mengerjakan skripsi, mengikuti perkuliahan yang mungkin adik-adik yang bisa mengikuti atau terseok-seok. Nanti ketika adik mengambil pilihan melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tentu harus mencurahkan segala macam kemampuan untuk menuntut ilmu itu sendiri. Ya, apakah adik siap? Ya, itu perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian yang kalau misalnya tadi pilihan mendapatkan beasiswa, melanjutkan di pendidikan lebih tinggi, ini saya mengambil dari website Kemdikti. Jadi di sana adik-adik pasti bisa mencari sendiri informasi para penyedia beasiswa. Jadi kalau misalkan banyak sekali dari Timur Tengah, juga negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, nanti ini sesi ini bisa dilanjutkan ya dengan koordinir dengan Zoom. Jadi bisa langsung interaktif dan langsung detail masing-masing beasiswa ini sendiri. Misalkan LPDP mungkin saya bisa memberikan satu sharingnya bagaimana perolehannya, dan juga misalkan ada yang minat beasiswa Australia Award, ya, nanti istri saya bisa memberikan tips-tipsnya. Dan nanti bisa teman-teman silakan klik ini, nanti saya share ininya, presentasinya. Nanti di situ akan ada beberapa beasiswa dan juga waktu dibukanya dan beberapa ketentuan. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan jauh lebih matang, ya. Nah, nanti kemudian ini bukan pada ukuran materi gaji, ya, tapi ini secara umum saja ada 26 gelar S2 dengan prospek kerjaan gaji terbanyak. Ada bisa lihat, tapi lebih banyak seperti engineering, ya, ada IT, kemudian ada manajemen dan keuangan. Itu ini sangat terbatas sekali, dan waktu adik bisa jangan mengacu pada 26 gelar yang memungkinkan dapat gaji terbanyak, tapi jangan itu patokannya. Kemudian jurusan S2 yang paling dibutuhkan saat ini nih, kira-kira apa sih? Di sini ada 10 pekerjaan jurusan S2 yang dibutuhkan. Jadi yang pertama engineering, yang kedua computer science, ada bisnis, sains, hospitality, arsitektur, sains, bioteknologi, pendidikan dan komunikasi. Jadi mungkin kalau Fakultas Adab terpulang besar di komunikasi, pendidikan, dan hospitality, ya, karena ada juga saat ini pandemi COVID itu memang pada poin kelima hospitality itu kurang mendukung, tapi setelah COVID berakhir, saya rasa bidang ini tuh sangat prospek sekali berkaitan dengan pariwisata, perhotelan, wisata halal, dan segala macam. Jadi adik-adik bisa mempertimbangkan beberapa pilihan, misalkan harus melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Kesimpulan nih, adik-adik pertama perlu membaca situasi ekonomi lingkungan dan global untuk memahami kebutuhan pasar dan pangsa pasar tenaga kerja. Jadi rajin-rajin survei
cari informasi, lihat perkembangan yang ada. Kemudian yang kedua, perencanaan dalam memilih karir sangatlah penting, terutama terkait dengan financial planning, baik untuk masa produktif dan masa pensiun. Jadi adik-adik itu akan mengalami suatu perjalanan yang sangat panjang, namun dari sekarang sudah harus idealnya itu memikirkan masalah prospek karir. Karir dalam hal ini tidak hanya bekerja, tapi juga membuka usaha, atau mungkin bisa menciptakan lapangan kerja, itu masuk sebagai karir. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga perlu belajar untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang perkembangan kondisi lingkungan, ekonomi, sosial. Tadi saya sampaikan, sebelum COVID merebak, mungkin norma dan situasi perekonomian dan perkembangan itu dengan model tertentu. Tapi ketika COVID sekarang sedang merebak, telah merubah beberapa norma, dan kita belum bisa meraba-raba setelah COVID berakhir ini akan seperti apa. Itu adik-adik harus cepat tuh beradaptasi dengan perubahan yang ada nanti. Kemudian yang keempat, masa muda ini adik-adik sebaiknya digunakan untuk merintis karir, membuka usaha, bekerja, ya kan, atau apapun, dan meningkatkan kapasitas diri, menambah pengalaman, menjalin jaringan sosial. Yang kelima, melek terhadap teknologi. Adik-adik itu jurusan apapun, sambil menunggu tadi ada kesempatan bagus yang didapat oleh adik itu, tingkatkan kemampuan menguasai teknologi. Karena teknologi itu tadi saya sampaikan hanya sebagai sarana dan bisa mendukung pekerjaan ataupun aktivitas ada di semua. Dan teknologi sangat berkembang dan itu harus kita update. Tidak harus ahli di dalam teknologi, tapi setidaknya menguasai supaya kita tadi tidak hanya menikmati kecanggihan teknologi tapi juga manfaatkannya. Kemudian jangan menyerah dan jangan takut gagal, terus berdoa, belajar dan berusaha. Yang terakhir adik-adik, saya ingin menyampaikan pesan ini lebih kepada pengalaman hidup saya dan juga sebagai alumni fakultas. Yang pertama, ini kan sudah berapa bulan mungkin tidak bertemu dengan dosen ya. Tolong ketika nanti pandemi COVID berakhir, memungkinkan ada interaksi langsung, mau tidak mau, hilangkan rasa malu, datang ke Bapak Ibu dosen kalian. Cium tangan, minta maaf kalau ada salah, dan minta doa restunya. Itu setidaknya yang saya lakukan. Hampir 2 kali setelah lulus itu masih ke kampus, meminta nasihat, meminta doa. Ya ibaratnya orang tua kita lah, dosen-dosen kita ini. Kalau misalkan yang kemarin ada pembimbingan skripsi, mungkin ada beberapa kendala, ada grundel atau mungkin ada sesuatu yang kurang mengenakan, datang, minta maaf, minta doa restu. Kemudian juga di rumah, minta doa restu pada orang tua. Anda udah wisuda, tentu beberapa dari keluarga kalian menyokalahkan ya, mengkuliahkan kalian itu tidaklah mudah. Berterima kasihlah pada orang tua dan minta doa restunya. Kemudian tentu sebelum melangkah nanti ada itu jalannya butuh panjang, tetap berdoa sebagai tadi yang ciri pertama sampaikan Pak Dekan adalah agamis, menjadi pribadi yang takwa kepada Allah SWT. Kemudian tadi tidak boleh memilih pekerjaan. 20 tahun adik ini sekarang, itu maksimalkan untuk gagal, maksimalkan jatah untuk gagal, maksimalkan jatah untuk salah, maksimalkan jatah pengalaman misalkan tertipu, ataupun apapun. Karena ini akan menjadi modal ketika adik-adik itu menapaki lebih jauh lagi. Yang tadi saya sampaikan, masalah priorisasi kriteria kesusahan umur berdasarkan angka, 20 tahun itu membangun jejaring, meniti karir, ya, menambah modal, itu menjadi bekal yang kuat. Tadi ketika tadi nanti pada posisi yang mapan itu sudah melalui itu semua. Kemudian
Jangan terburu-buru, jangan selalu menjadikan tren yang terjadi oleh teman-teman jadi suatu dorongan buat kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, ada di semua yang lain itu misalkan pada ingin kuliah S2, terus ada di merasa, oh saya tidak melanjutkan kuliah, saya ikut aja, tapi tidak punya tujuan yang jelas, itu baiknya jangan. Saya saja harus menunggu wisuda S2 itu 4 tahun setelah wisuda S1. Jadi tidak terburu-buru, artinya adik-adik harus memaksimalkan, ya, tidak boleh milih-milih, apapun dijalani. Kalau memang harus wirausaha, kalau memang harus bekerja di tempat swasta, kalau ada kesempatan pekerjaan untuk menuntut ilmu silahkan, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa adik lakukan, memanfaatkan situasi yang saat ini walaupun tidak mengenakan ya bagi sebagian orang, menunggu di rumah dengan adanya fasilitas Zoom, ada beberapa canggih teknologi melalui YouTube, kita adik-adik bisa belajar yang kemarin mungkin hanya setengah-setengah mungkin dalam menggeluti bidang pendidikan di jurusannya masing-masing, saat ini coba digali kembali sampai menunggu situasi itu memungkinkan untuk adik itu bisa terjun langsung. Manfaatkan waktu dan jadikan pengalaman hidup yang nanti adik akan jalani sebagai 1 sentimeter dibandingkan ribuan kilometer perjalanan hidup adik semua. Contoh, misalkan adik tidak diterima melamar pekerjaan, ketika melamar pekerjaan itu, jangan merasa sedih, jangan merasa putus asa, jangan merasa suatu bencana. Yakinkan bahwa itu hanya 1 sentimeter dari ribuan kilometer perjalanan hidup yang adik-adik akan lakukan. Ingat, ketika adik-adik lagi sedih, ya, ingatlah ketika adik-adik juga pernah bahagia. Dan juga kebalikannya, nanti adik-adik akan sukses, jangan lupakan ketika adik itu sedang sedih. Dan terakhir, kami dari alumni juga sedang mempersiapkan, mungkin Pak Halid, Bapak Halid juga akan menyampaikan bagaimana kita alumni itu juga memberikan suatu wadah ikafah untuk bisa menjadi media untuk bisa bertukar pendapat, bisa menukarkan ide, mengerjakan suatu proyek keilmuan ataupun di bidang profesional. Jadi adik-adik itu akan kita harapkan juga kontribusi pemikiran dan hal-hal apapun yang bisa memberikan manfaat bagi IKAFAH atau Ikatan Alumni Fakultas Adab dan Humaniora dan juga pihak dekanat. Dan nanti lebih teknisnya nanti adik-adik akan bergabung di grup WhatsApp dan akan diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Karena terbatas sekali, saya berharap dan mempersediakan jika ada kesempatan untuk sharing lebih intensif, bisa dikoordinir secara kolektif melalui Zoom meeting. Nanti ada proses tanya jawab. Jika ada adik-adik yang ingin belajar bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, ya nanti barter, ajarin saya bahasa Arab, misalkan. Atau mungkin tadi yang saya sampaikan, pengen lebih jelasnya mendapatkan beasiswa LPDP, atau mungkin tadi Australian Award, atau mungkin ada di minat misalkan di kuliah di Australia seperti apa, nanti istri saya bisa sharing-sharing. Ya, ini sebelum saya berangkat ini, yang saya tampilkan ini 2 hari sebelum saya penugasan ke sini itu, saya berkesempatan paginya itu mengisi di Propesa Sasing, Sastra Inggris, siangnya adik-adik dari FISIP dan Fakultas Adab ya, khususnya BSI dan BSA itu mengadakan kumpul-kumpul lah di Ayam Panggang Situ Gintung. Jadi ini karena memanfaatkan adanya teknologi Zoom, persilahkan jika nanti ada ingin bertanya-tanya, tapi berkelompok ya supaya informasinya bisa didapatkan oleh banyak orang. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, so thank you so much for Mr. Indra Kurniawan for the sharing session, the tips and tricks in getting master's degree and like to deal with real life after college and all the information and knowledge that has been given to us. May all of us get the value and benefits from it. Ladies and gentlemen, once again, let's give a round of applause to Mr. Indra Kurniawan. Baiklah, hadirin yang berbahagia, akhirnya telah sampailah kita ke penghujung acara ini, yaitu penutup. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati dengan lancar dan kondusif. Dan sekali lagi, selamat kepada para sarjana. Semoga gelarnya dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya dan rekan saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara ini, dan marilah kita menutup acara ini dengan doa semoga acara yang telah kita selesaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto gimana fotonya sih? Berdiri, pimpinan dulu berdiri. Selanjutnya adalah sesi foto. Sesi foto bersama peserta seluruh peserta yudisium dan dekan serta jajaran. Ada pengumuman-pengumuman, jangan skrip bubar dulu, nanti ada pengumuman. Yuk, foto. Iya, mohon untuk teman-teman semua diharapkan untuk berdiri dan memastikan bahwa telah dibuka kameranya dan jelas. Kita akan foto bersama, nanti akan di screenshot juga dari Zoom-nya. Agak renggang. Satu, dua, tiga. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Kru. Kayak gini. 1, 2, 3. MC gabung. Sini Pak, salah sini. Di depan ya. Depan sih. Oh, di samping. Masuk kan? Ya. Sini. Kita duduk, Pak. Jadi, terus. Oke. Saudara Pak ini buka ya. Pak Fadi di sebelah sini biar seimbang. Gitu. Ya. Nanti semuanya depan kan? Oke. Tata dulu Pak. Masuk nggak? Saya masuk nggak? Kasihnya nggak enak banget. Masuk. Mana kalau di sini kan tadi kamera ini. Kameranya yang penting di kamera. Paruh. Ya, semuanya standby. 1, 2, 3. Udah screenshotnya udah sekarang semua di depan nanti aja ini ditutup aja. Oh gitu biar ini Pak Penny mungkin oke terima kasih. Oh ya terima kasih. Alhamdulillah ini santai saja, silakan selonjoran di rumah masing-masing, kakinya yang darinya kaku. Alhamdulillah acara demi acara dari awal persiapan dari kotor bersih sampai kotor lagi. Hari ini udah bersih banget, udah alhamdulillah secara keseluruhan tertib. Selamat kami dari tim kreatif. Semoga acara ini dapat dijadikan suatu kebiasaan yang baik gitu dengan menggunakan teknologi. Beberapa hal akan saya sampaikan terkait setelah acara kegiatan ini.
acara kegiatan yudisium. Nanti siang ada acara geladi resik untuk acara wisuda. Dimohon para peserta juga untuk mengikutinya. Dan untuk selanjutnya nanti setelah wisuda ada pengambilan ijazah. Dan ini kami menunggu ada penjadwalan untuk pengambilan ijazah. Nanti kita share di grup WA yang sudah ada. Jangan keluar dulu dari grup itu karena bakal ada informasi-informasi setelah acara wisuda nanti untuk jadwal pengambilan ijazah. Untuk mahasiswa terbaik juga nanti ketika ngambil ijazah dimohon untuk mengambil sertifikat dan plakat yang sudah kita siapkan sebagai bentuk apresiasi dari kami dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Ya mohon yang memang karena kondisi tadi yang sudah disampaikan di dalam acara pertemuan ini. Untuk itu atas nama panitia, atas nama tim kreatif acara Zoom online yudisium Fakultas Adab dan Humaniora, saya ucapkan terima kasih. Sayonara, selamat menyandang gelar sarjana. Yang mau nikah silakan, yang mau kerja silakan. Dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Oke, kelas. Kelas. Alhamdulillah. Iya. Sukses semua, sukses. Kita foto semuanya. Ayo, semuanya kita foto. Instagramnya itu setelah ini mati. Udah kan, udah mati kan? Meeting dulu. Meeting call.